Shalom, selamat malam rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di dalam pembinaan iman online pada malam hari ini. Sungguh bersyukur pada Tuhan, tidak terasa sudah 1 bulan kita kembali lagi di dalam pembinaan iman online. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memimpin, menuntun kehidupan kita. Dan pada malam hari ini bersama kita akan diberkati, ya, mendapatkan berkat dari seorang hamba Tuhan yang juga boleh Tuhan hantar memimpin webinar kita atau pembinaan iman online pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Ishak Sukamto. Selamat malam Pak Ishak. Malam Pak Ongki, Ya. malam Bapak Ibu teman-teman, Pak Ponco, malam. Malam Pak. Ketemunya di sini. Thank you. Ketemunya begini Pak Ponco ya. Makasih memberkati kami Pak. Sama-sama belajar Pak Ponco. Iya Pak. Oke, tema kita pada malam hari ini yaitu adalah taking your soul to work, ya, bawa jiwa Anda ke tempat kerja. Nah, untuk kita bisa lebih saling mengenal, saya akan mengenalkan atau memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Ya, tadi saya sudah sebut namanya, beliau Pak Ishak Sukamto. Ya, beliau menyelesaikan S1 di bidang elektro. Wah, ini mantap sekali ya. Trum. Di Trisakti Jakarta. Lalu beliau melanjutkan masternya di dalam hal atau di bidang filsafat di STF Triyakara. Semoga saya tidak salah menyebutnya ya. Nah, ini menarik sekali. Dari nyolder sekarang jadi mikirin Plato dan Aristotel. Nggak mikir sih. Filsafat gitu ya. Dan beliau juga mengambil magister ministry di STT Saat Malang. Saat ini beliau melayani sebagai anggota Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY. Dan juga menjabat sebagai spiritual program koordinator Saat Ministry Center yang ada di Jakarta. Nah, mungkin nanti Pak Ishak juga boleh memperkenalkan pelayanan dari SMC Pak, kepada kami. Nah, beliau sudah menikah dan dikaruniai 2 orang putri. Saat ini tengah menempuh studi juga di Amerika. Ya. Sedikit perkenalan dari saya mengenai pembicara kita pada malam hari ini. Nanti mungkin kalau rekan-rekan sekalian mau bertanya tentang beliau, bisa juga ya, silahkan. Nah, rekan-rekan, kita akan memulai untuk pembinaan iman online pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengingatkan, mohon kerjasamanya ketika penyampai materi sedang menyampaikan materi, boleh mikrofonnya itu di mute sehingga tidak ada suara dari luar yang mengganggu konsentrasi kita. Nah, selama pembinaan iman online ini berlangsung, rekan-rekan juga dipersilahkan untuk bertanya. Ya, ada 2 cara yang bisa digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Yang pertama adalah lewat kolom komentar, kolom chat yang ada di Zoom ini. Silahkan bisa diketikkan pertanyaannya di sana. Nanti saya akan bantu untuk menyampaikan atau Pak Ishak juga bisa membacanya. Yang kedua adalah rekan-rekan juga boleh mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pembicara kita. Nah, caranya adalah rekan-rekan bisa memunculkan reaction ya, tanda atau emoticon raise hand. Nah, nanti host dan juga rekan-rekan saya yang lain akan menolong untuk membuka mikrofonnya dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Ya, seperti itu. Nanti kita juga akan ada interaksi di dalam pembinaan iman online pada malam ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama belajar, dan kita juga akan mohon supaya Tuhan yang
memimpin Pak Ishak di dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Saya mempersilahkan Bapak Herianto boleh membuka kita di dalam doa. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Pak Ishak Sukamto. Terima kasih ini untuk kesediaannya melayani pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan masuk dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk malam ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan, belajar bagaimana kami sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan, profesi, pekerjaan, kami pun juga boleh melakukan semuanya itu di dalam terang firman-Mu. Karena itu Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin di dalam webinar pada malam hari ini, pimpin berkati untuk Pak Ishak yang akan menyampaikan, dan setiap kami, supaya kami semua boleh makin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, dan kami makin tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing di tempat kerja kami juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini, dan juga kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan Pak Ishak, Tuhan akan tolong dan berkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu dan ruang Zoom ini, persilahkan Pak. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari GKI Stadion ya. Nama saya Ishak. Thank you untuk undangan ini. GKI Stadion, tidak banyak saya kenal. Ketemunya sudah gak ketemu beberapa bulan, tahun kali ya. Pak Eri katanya terakhir ketemu di KMS di Malang, entah mungkin 2 tahun kali. Pak Ponco juga udah lama gak ketemu. Thank you bisa sama-sama di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Tadi saya cerita sama Pak Ongki, ingat-ingat saya itu 40 tahun yang lalu saya pernah ke GKI Stadion tuh sekali-sekalinya di sana ya, waktu masih Senmuse di sana. Kalau nggak salah saya bawa vokal grup dari GKA Gloria atau bagaimana, agak lupa saya ke sana. Dan udah lama sekali. Semoga teman-teman di sana baik, selalu rindu akan kapan gereja dimulai ya, seperti juga kami yang ada di Jakarta ini. Nah malam ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Saya juga bukan narasumber yang apa begitu. Biasanya saya hanya mengkompilasikan beberapa bahan. Lalu nanti saya harap Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara boleh memberi masukan, pertanyaan, komentar begitu. Tadi saya sudah janjian sama Pak Ogi, mungkin sepertiga paparan, berhenti sebentar, ngobrol-ngobrol ya, silakan tanya, silakan berbagi, karena ini kan menyangkut dunia kerja, di mana Bapak Ibu saudara-saudara pasti lebih mengalaminya. Saya sekitar mungkin 10 tahun yang lalu saya sudah perlahan-lahan tidak involve langsung di dalam dunia marketplace, lebih banyak kepada mungkin bagian strategi, perencanaan begitu ya. Jadi day to day dunia kerja ini saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara jauh lebih banyak pengalaman khususnya pada masa-masa seperti pandemi hari ini. Oke, Bapak Ibu, malam ini kita mengambil topik yang diberikan tadi, taking your soul to work ya. Ada seorang filsuf wanita ya, namanya Hannah Arendt, orang Jerman ini ya. Dia melihat salah satu karakter yang sangat kuat mewarnai manusia di zaman modern ini adalah homo laborans. Ya, saya meminjam gambar dari GKI mana ini ya? Oh, Gereja Bukit Batok yang baru-baru ini juga ngobrol tentang ini, homo laborans ini. Jadi Hannah Arendt itu mengatakan bahwa manusia ini pada zaman modern itu adalah homo laborans. Homo itu artinya human, manusia, laborans itu artinya pekerja. Ini sebuah predikat yang diberikan kepada manusia yang pada dasarnya menganggap bahwa manusia itu adalah manusia yang bekerja, homo laborans. Manusia dianggap keren gitu ya, normal, baik, dihargai dari mana? Sering dari pekerjaannya. Manusia dihormati karena hasil kerjanya, kesuksesan kerjanya. Maka manusia dianggap kurang berkelas ketika kerjaannya itu dianggap kurang menonjol, kurang keren, tidak maju-maju, begitu ya. Ini cara dunia melihat. Nah, kalau kita melihat ada seorang sukses dan berhasil, biasanya kita tanya, apa kerja dia? Ya.
Lalu kita berusaha meniru apa yang dikerjakan, apa yang dijual, gitu. Bisnis apa dia, kerja di mana, gitu. Saudara-saudara, Bill Gates itu salah satu dari orang yang paling kaya di dunia, ya, pemimpin dan pemilik saham terbesar dari Microsoft. Dia mengatakan bahwa kesuksesan dia itu, kalau mau dibilang sukses adalah 1% itu inspiration dan 99% itu perspiration. Artinya 1% itu adalah seperti gagasan, ide, tapi 99% itu upaya, usaha, begitu. Itu Bill Gates, saudara-saudara. Jadi dia percaya bahwa kalau mau berusaha, dia sukses. Nah, kesuksesan ini lalu sering menjadi mimpi setiap orang. Kesuksesan, pekerjaan, bisnis, usaha, kok sepertinya menjadi ukuran manusia pada zaman modern ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah manusia ini, kita ini, dicipta untuk bekerja? Ya, apakah saudara dan saya ini memang ya udah namanya manusia, kita ciptaan, tujuan dari ciptaan untuk bekerja. Saya kira kita bisa melihatnya berbeda, saudara. Saudara, ada satu kata yang digunakan di dalam Perjanjian Lama. Ya, kata ini nanti akan diterjemahkan sebagai kerja juga. Kata itu adalah itu, abodah, itu ya, abodah gitu. Abodah. Nah, namun abodah ini, kerja yang namanya abodah ini berbeda dengan kerja yang dimaksud pada zaman modern sekarang. Bekerja, berupaya, dagang, bekerja toko, profesi, eksekutif, profesional. Abodah itu bukan bermakna tentang kerja itu sendiri. Dan abodah tidak dimaksudkan tentang manusia itu sendiri. Tapi abodah itu dimaksudkan adalah dengan siapa ia bekerja. Atau lebih jelas lagi, untuk apa dia bekerja. Nah, saudara, Alkitab Perjanjian Lama berkali-kali, saudara, menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan abodah. Nah, apa itu abodah? Abodah itu adalah sebuah aktivitas hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ditanya, Adam itu dicipta Tuhan, apa kerjanya? Ya, tanya dengan anak sekolah yang kerjanya Adam. Mungkin dia bilang ya kerjanya dia adalah tukang taman. Menyiramin pohon, cabutin rumput, begitu ya. Ngurus tanaman. Apa kerja Adam? Apakah itu kerja Adam? Saudara, Adam bukan itu. Abodah itu bukan berarti nyiram tanaman itu. Bahwa Adam nyiram tanaman itu iya. Tapi Adam itu kerjanya, saudara, adalah abodah, adalah hidup bersama dengan Tuhan. Bisa juga dia hidup bersama Tuhan sambil atau melalui cabutin rumput, milih-milih rumput teki, siramin pohon, memberi pupuk, dan segala macam. Dan kalau ini jalankan hari ini, hidup bersama dengan Tuhan bisa sambil saudara jaga toko, urus pabrik, begitu ya, marketing, saudara prospek, customer, ngajar di sekolah, dan sebagainya, saudara. Saudara coba tebak, abodah, ya, abodah dalam bahasa Indonesianya itu menjadi kata apa? Saudara tebak coba. Saudara silakan ketik di chat. Abodah itu jadinya apa, saudara? Kata dalam bahasa Indonesia. Saudara boleh coba ketik saja kira-kira ya. Abodah itu, saudara. Ada yang menjawab? Ibadah itu satu ya. Ada lagi lihui? Ibadah ya. Nah, saudara sudah bisa tebak kan? Abodah itu betul, saudara. Di dalam bahasa Indonesia itu ajaib sekali ya, diterjemahkan sebagai ibadah, saudara. Ya. Nah, menurut KBBI ya, ibadah itu berasal dari bahasa Arab ibadoh ya. Saudara, itu ada Arabnya di bawah. Namun saya percaya di Timur Tengah ketika bahasa Arab ibadoh itu dalam bahasa Hebrew, saudara, Ibrani adalah itu abodah gitu ya. Dan menurut KBBI diterjemahkan sebagai perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah. Jadi bukan bekerja hanya bekerja, tapi ini sebuah bakti, ini bahasa Indonesia. Nah, kalau saudara bekerja di kantor, bekerja di bank, di asuransi, di toko, pabrik, di rumah, di jalanan, sales, marketing, pasar, saudara, di minimarket, saudara kalau lakukan sebagai perbuatan atau pernyataan, saudara, bakti kepada Allah, maka itulah abodah, itulah ibadah, saudara, itulah ibadah. Saudara, manusia dicipta untuk itu.
Saudara, aboda. Nah sekarang, bagaimana ya manusia itu ceritanya bagaimana dari aboda kok menjadi yang namanya homo laborans yang dikasih tahu sama tadi Hannah Arendt itu, saudara. Saudara, bagaimana kenapa bisa terjadi transformasi seperti itu? Maka kerja yang tadinya itu suatu sambilan yang menyenangkan, saudara, ketika Adam hidup bersama dengan Tuhan, itu berubah. Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 17, dia berkata begini, karena engkau dengan bersusah payah gitu ya, akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali kepada tanah. Saudara, Inggrisnya mengatakan in pain, dalam kesulitan, pain you shall eat. Saudara mau makan saja susah, saudara. Maka kerja disebut cari makan gitu. Tapi cari makannya itu nggak main-main, saudara. Susah, payah, in pain. Lalu by the sweat of your face, kita mesti berpeluh, mesti mati-matian mikir, merencanakan, saudara. Saudara, akhirnya kerja yang tadinya itu begitu menyenangkan karena hidup bersama dengan Tuhan, berubah menjadi beban, saudara. Beban hidup, saudara. Saudara, kalimat ini, saudara, diucapkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, saudara, dosa itu mengubah natur kerja yang tadinya adalah kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan menjadi beban hidup akibat dosa, saudara. Jadi terjadi transformasi yang terbalik. Tuhan yang tadinya menjadi alasan utama mengapa saudara dan saya bekerja, sekarang menjadi selingan, menjadi sisipan. Tuhan menjadi tempat pelarian kalau ada kesulitan bagi dunia bekerja. Pekerjaan yang tadinya selingan atau sambilan hidup buat kita, supaya kita hidup bersama dengan Tuhan, terbalik. Sekarang pekerjaan menjadi alasan utama saudara dan saya hidup. Apa yang saudara lebih keluhkan pada waktu COVID ini? Apakah usaha kita turun atau kita tidak bisa beribadah? Saudara, begitu banyaknya kekalutan ekonomi terjadi bukan saat ini? Tapi berapa banyak yang kita kalut begitu karena kita tidak bisa ibadah. Gereja berhenti 1 tahun. Saudara pernah bayangkan nggak sih gereja itu secara fisik berhenti 1 tahun, saudara? Saudara, ini terjadi ketika pekerjaan itu berubah, bertransformasi, saudara, dari aboda menjadi homo laborans. Sehingga, saudara, seharusnya manusia itu menjadi tuan atas pekerjaan. I am the master of my work. Saya yang mengendalikan pekerjaan, saya yang mengatur jadwal, saya yang menentukan hari ini meeting atau tidak. Terbalik toh, saudara. Yang terjadi adalah my work is my master. Pekerjaan itu menjadi tuan atas saya. Hidup saya diatur, dikendalikan oleh jadwal pekerjaan. Nggak bisa. Saya ada meeting. Waktu saya dijajah oleh jadwal, oleh target, tenggat waktu, oleh proyeksi, oleh appointment, saudara. Ya, saudara-saudara, pekerjaan itu mencengkeram kita, saudara. Manusia dipenjara oleh pekerjaannya. Kita dipelenggu, saudara. Kita secara tidak sadar ditawan oleh pekerjaannya. Kenapa saudara ingin divaksin? Karena supaya saudara lebih bebas bekerja, bukan? Kenapa perusahaan-perusahaan itu rela nanti membeli vaksin mandiri? Supaya perusahaan-perusahaan itu lebih bebas di dalam berbisnis. Saudara-saudara, itu bagian pertama, saudara. Aboda. Nah, saudara-saudara, saya sampai sini berhenti dulu, ya. Supaya saudara rileks. Mari kita ngobrol-ngobrol. Ayo, Pak Ongki. Silakan kita ngobrol. Bagaimana caranya ngobrol? Silakan, Pak. Ini kita lanjut. Saya mau ajak Pak Heri juga ikut ngobrol nih kita. Silakan, ayo. Mari, silakan Pak Heri. Menarik sekali pemaparan yang tadi disampaikan Pak Ishak ya. Itu juga terus terang buat saya menjadi satu hal yang baru nih Pak. Melihat bahwa ya memang karena kejatuhan itu akhirnya tatanan yang Tuhan sudah ciptakan yang amat sangat indah itulah, yang baik itu menjadi ketukar-tukar ya, kebalik-balik.
Nah, ini merupakan satu pengingat juga ya. Jadi bukan hanya dosa itu berbicara tentang bagaimana nanti hadiahnya, upahnya itu adalah maut, tetapi memang dalam keseharian pun kita juga sebenarnya sudah kecipratan hadiahnya ini ya Pak, Bonus ya. bonusnya ya. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan yang lain di sini? Silahkan kalau mau memberikan pandangannya, dipersilahkan kita berdiskusi di dalam bagian ini. Silahkan Pak Arianto. Wah, selamat malam Pak Arianto. Ya, selamat malam Pak Angki. Malam Pak Oke, Arianto. Pak Ishak. Kalau boleh tahu Pak Ishak, kapan Pak Ishak menyadari konsep ini Pak? Karena terus terang saya juga baru. Kayaknya waktu kita sekolah minggu semua pasti diajarin gitu ya, hidup buat Tuhan, hidup buat Tuhan gitu ya. Biasanya saya sedikit tahu tapi nggak sadar. Kadang-kadang tuh saya disadarkan ketika melihat ada orang-orang yang merelakan atau sacrifice, mengorbankan sedikit hidupnya atau tidak, jadi dia tidak terbelenggu begitu ya. Saya kan sedang membangun satu pusat vaksinasi, namanya GKI Vaccination Center. Nah itu dibangun sudah berjalan 5 hari. Kami ketemu dengan satu dokter. Saya tanya, dokter itu dari mana? Dia bilang dari Trisakti, satu alma mater sama saya. Oh iya, setelah itu dokter praktek di mana? Enggak, saya ikut namanya Doctor Without Border. Wah ini organisasi yang saya pernah dengar itu. Wah, Doctor Without Border, di mana saja dok? Wah dia cerita, saya ke Iran. Iran, terus ke Pakistan. Oh ke Pakistan ya. Terus kemana lagi? Ke itu apa? Nah, Lagos itu apa? Nigeria. Oh gitu ya. Apa yang dokter lakukan? Terus dia bilang, nggak tahu. Akhirnya saya undang dia untuk bicara di relawan saya. Dan melalui dia seorang, saya mendapatkan 50 relawan yang rela memberikan waktunya seminggu sekali 2 kali untuk melayani pusat vaksinasi. Terus saya tanya sama relawan, kok kamu mau? Iya. Buat apa sih di penjara sama pekerjaan? Saya punya cuti 12 hari. Saya ambil cuti 6 hari, apa salahnya? Toh saya nggak bisa kemana-mana. Nah saya disadarkan ya, aduh ada anak-anak muda yang mau seperti itu. Kira-kira gitu tuh Pak Ariel. Saya kadang-kadang tahu ya, tapi secara tidak sadar kita semua kan dibelenggu. Kalau Pak Ariel sendiri gimana? Ya. Gantian dong. Pak Ishak ini memang hebat nih. Ya, kami sama istri melayani di IC3 Pak. Jadi komunitas Indonesia Christian Cancer Community. Oh oke. Ya sudah 7 tahun yang lalu. Dulu juga kami satu tim, maksudnya di GKI juga. Oke. Tapi 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu ya kami sudah resign karena visi kami terus berjuang, dan karena visi lah kami boleh mendirikan komunitas untuk para pejuang kanker ini Pak. Cancer survivor ya Pak ya? Ya, and caregiver juga Pak. Sorry, apa Pak Ariel? Sama pendampingnya, caregiver. Oh, untuk pendampingan. Oke. Jadi istri pejuang kanker, ya yang tahun 2016 dia kena CA, 2018 relapse, dan inilah komunitas seperti itu. Iya. Artinya ada sesuatu yang juga lebih bernilai daripada sekedar pekerjaan ya Pak Ariel ya? Iya, saya senang sekali ya Pak Ishak memaparkan ini, kembali merefresh kami bahwa memang hidup ini jangan sampai kita dikungkung oleh apapun kecuali dalam firman Tuhan. Amin. Sisi Pak. Thank you, sisi. Lanjut kita Pak Ongki. Ya, saya jadi teringat sih Pak, ketika merenungkan apa yang tadi disampaikan Pak Ishak ya. Julian of Norwich itu pernah, saya lupa apakah Julian of Norwich yang mengatakan, tapi waktu itu saya pernah baca satu buku itu, dia mengatakan bahwa karena kejatuhan itu berdampak kepada manusia hidup di dalam ketakutan, dikungkung oleh rasa takutnya. Ya. Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih.
Oke. Kan di dalam Allah yang Maha Kasih tidak ada ketakutan. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, nah ketakutan ini mulai masuk dan mencoba untuk menggantikan cinta kasihnya Tuhan di dalam Oh kehidupan iya. manusia. Takut miskin, takut sakit, takut Ya, apa? banyak sekali ya macamnya ketakutan ya. Oke. Nah, menurut Pak Ishak, Oke. apakah ini juga ada maksudnya dalam kaitan dengan kerangka teologi kerja ini? Jangan-jangan ya, betul. Untuk menghindarkan atau mengkompensasi, aku tidak baca Julian of Norwich, tapi mungkin ya, untuk mengkompensasi perasaan itu, lalu dia kerja. Lupakan semuanya. Gitu. Ketimbang dia balik kepada kasih Tuhan, dia menggantikan itu, melarikan diri kepada habis-habisan itu. Workaholic, nggak tahu sih Pak Ongki. Jadi bisa jadi memang kerja itu akhirnya menjadi satu bentuk pelarian ya. Bisa. Atau Bisa. mungkin dari sisi yang lain adalah bagaimana kerja itu akhirnya menjadi hal yang katakanlah menjadi kayak pembangun identitasnya. Iya. Sekarang sih gitu ya. Identitasnya ditentukan oleh pekerjaannya dan seterusnya. Kalau Buramiati itu saya ingat dia mengatakan dia kan manusia itu membangun identitasnya itu dari bisa apa nggak bisa. Oke. Ya kan? Punya apa nggak punya. Iya. Apa yang menjadi prestasinya. Iya. Sekarang pekerjaan salah satu ya. Ya, pasti. Kita lanjutkan dulu. Boleh? Silakan, Pak. Mari. Oke. Tadi kan ngomong pelarian ya. Saya kok ada nyambung dikit nih sama Pak Ongki. Jadi artinya saudara, teman-teman, kita ditenggelamkan gitu ya akhirnya oleh pekerjaan. Tadi Pak Ongki ngomong kalau Julian of Norwich ngomongnya bahwa akhirnya kita melarikan diri ke pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak memberikan kita jalan keluar. Kita ditenggelamkan, kita dibenamkan oleh pekerjaan kita sendiri. Dan kita juga tidak sadar, kita tidak mampu keluar dari kubangan itu. Gitu. Ya, kita ingin berteriak, tapi kita tetap di dalam. Itu saya juga nggak ngerti. Ada orang yang, aduh, dia mengeluh, pekerjaannya banyak. Dia tahu itu, tapi kok dia nggak mau meninggalkan dari kubangan itu. Saya lagi pikir apakah memang tidak mampu kita itu. Pekerjaan itu begitu membenamkan kita dan kita menikmati semacam rasa nikmat keterbenaman itu gitu loh ya. Tapi kita nggak sanggup kok keluar dari itu. Kita perlu pertolongan dari pribadi yang melampaui kita. Tapi lucunya begini ya. Kita tidak mampu keluar dari situ tapi kadang-kadang kita mencari kompensasi. Saudara, saya cari-cari data seperti ini ya. Untuk melarikan diri dari belenggu itu, saudara, sebelum pandemi itu ada 1,5 miliar manusia setiap tahun yang melakukan perjalanan wisata, saudara. Padahal penduduk dunia 7,5 miliar. Bisa wisata ke luar negeri, ke dalam negeri, lokal, kemanapun deh. Wisata kuliner barangkali termasuk. Itu berarti dahsyat loh. 1 dari 5 orang di muka bumi kepinginnya, angan-angannya, mimpinya itu jalan-jalan, saudara. Ya jangan-jangan, saudara, kita kepingin divaksin supaya kita bisa jalan-jalan gitu. Dan ini saya temukan di dalam pasien vaksinasi center dalam beberapa hari ini. Kenapa ibu mau divaksin? Iya, ini udah lama nih nggak ke Singapura. Mantul. Ke Bali aja susah, takut, misalnya gitu ya, saudara. Saudara, maka sebelum pandemi tidak heran pemerintah itu membuat kebijakan cuti bersama itu supaya jalan-jalan. Karena apa? Tampaknya melihat ada sesuatu yang tidak sehat di dalam begitu besarnya beban kerja. Dan mungkin ini bisa keluar sejenak gitu dari penjara pekerjaan, saudara. Nah, ini menunjukkan secara tidak sadar, saudara, bahwa pekerjaan itu sungguh-sungguh persis seperti yang dikatakan oleh Kejadian 3 itu. Sebuah beban, sebuah keluh kesah, itu dinyatakan oleh Mazmurnya Musa itu, saudara. Saudara, kalau melihat Mazmur 90, Mazmur Musa, di bagian belakang itu dia katakan gini, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh
gitu ya, mengeluh. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, saudara. Bahasa Inggris, they are soon gone and we fly away. Saudara, ada seorang dosen lama di saat saudara senior, sekarang udah nggak ngajar lagi saudara. Dia menggambarkan Mazmur 90 dengan salah satu gestur. Ya. Dia bilang gini, saya tidak bisa lupa dia cerita. Dia bilang bagian ini mestinya dibaca dengan satu gestur. Begini saudara. Itu aja saudara. Kalau tokonya sepi, tokonya rame, capek saudara ngitung bon-bon. Kalau customer dealer nggak bisa bayarnya telat saudara. Apalagi kalau rugi besar, ya saudara, stok gudang menumpuk. Saudara. Kalau kongsi silang saudara, mitra kerja saudara kita bermasalah, saudara, menarik nafas panjang. Kalau ada karyawan yang bandel, tidak disiplin, karyawan yang korupsi, saudara, saudara, malam-malam saudara mau istirahat, seringkali kita menghembuskan nafas. Pagi-pagi begitu bangun, saudara, kepikir perusahaan, kepikir toko, kepikir, saudara, kalau di Jakarta tuh kepikir nilai saham naik atau turun, tarik nafas terus. Saudara, ini adalah gambaran dari Mazmur 90. Manusia menghabiskan tahun-tahun seperti keluh, saudara. Kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Saudara, ini yang sudah digambarkan sebetulnya oleh salah satu bapak gereja, saudara. Agustinus, Saint Augustine, saudara. 1600 tahun yang lampau. Ketika dia berkata, our soul are restless, saudara. Saudara, jiwa kita itu selalu resah, gelisah, saudara. Jiwaku itu tidak pernah tenang, ayem, saudara. Betapapun, berapapun besar bisnis kita, betapapun besar persentasi margin, saudara, berapapun prospek produk kita, tidak pernah mampu mengatasi keresahan jiwa. Saudara, gagasan ini bukan murni Agustinus, saudara. Karena saudara Mazmur 42 juga pernah berkata begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah, saudara? Saudara, tadinya kita mengira pekerjaan, bisnis, usaha itu hanya sebuah kewajiban, bukan? Manusia memang harus bekerja. Begitu katanya Hannah Arendt, homo laborans, gitu ya. Manusia bekerja, ternyata tidak. Tadi kita melihat kejadian, pasca kejadian 3, pekerjaan adalah wujud sebuah konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi pekerjaan itu jadi beban, saudara. Yang, itu tadi ya. Nah sekarang kita melihat ketika beban itu menekan, membuat manusia menjadi, kata Agustin, restless, saudara. Restless. Gelisah. Resah, saudara. Untuk menutupin kegelisahan, bisa saja kita jalan-jalan ke tujuan wisata, kita makan di mall, kita cari kuliner, ke luar negeri, kemanapun, saudara. Tapi tidak pernah bisa mengatasi keresahan itu. Malah kadang-kadang orang nambahin keresahan. Gara-gara saudara jalan-jalan. Saudara, saya sudah beberapa kali menyaksikan dan bahkan berdoa ya untuk keluarga yang setelah pulang dari jalan-jalan itu malah bertengkar, saudara. Saudara pernah ketemu nggak? Ya, jalan-jalan itu 2 minggu setelah itu pulang berantem, saudara. Itu judulnya apa, saudara? Gitu ya. Dan untuk menutupi kegelisahan bisa saja saudara ikut komunitas sosial. Bahkan ke gereja. Bahkan aktif melayani. Bukankah semua itu adalah upaya untuk menghindar dari sebuah realita bahwa hidup dan pekerjaan kita sebenarnya menggelisahkan batin kita. Apalagi saudara, kita hidup dalam dunia pandemi, saudara. Saya tidak tahu saudara pernah dengar istilah ini tidak, saudara? VUCA. Ya, saya percaya saudara yang rajin mengikuti korporasi, saudara tahu istilah ini. VUCA. VUCA itu singkatan dari volatile, uncertain, complexity, ambiguity. Pertama, VUCA adalah volatile, saudara. Volatile itu nggak jelas up and down, rapuh,
bisnis yang sudah dibangun puluhan tahun, mendadak kita melihat bisnis kita itu tidak punya fondasi yang kuat menghadapi pandemi. Mendadak tutup, mendadak turun, saudara. Kita menghadapi kenyataan bisnis kita itu tidak cukup lentur dan tangguh. Kita hanya bisa berharap-harap. Tapi kadang-kadang up and down, saudara. Saudara, U adalah uncertain, tidak menentu. Dulu kita sangat mengandalkan proyeksi. Wah, tahun ini naik berapa persen. Wah, ekonomi membaik, bunga bank menurun, inflasi menurun. Tapi coba lihat apa yang diproyeksikan oleh para ahli dalam awal tahun ini, saudara. Ya, saya mencatat, saudara, awal tahun, saudara, sebelah kanan itu Kompas. Saudara, World Bank mencatat pertumbuhan kita 4,4, OECD 5,5%, IMF 6,1, Bank Indonesia 4,9 sampai 5,5. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan 1-2%. Saudara, belum pernah, saudara, Indonesia dalam sejarah itu punya disparitas, punya rentang proyeksi yang jauh dari 1% sampai 6%. Waduh, saudara, saking apa? Saking uncertainty-nya situasi tahun ini, saudara. Maka seorang ahli ekonomi yang bernama John Kenneth Galbraith, dia mengatakan, saudara, the only function of economic forecasting is to make astrology look more respectable, saudara. Bahwa proyeksi-proyeksi ekonomi, perakiraan ekonomi di masa pandemi hanya membuat tukang ramal semakin bergengsi. Tidak heran seorang wakil presiden Bank Dunia, saudara, mengatakan, saudara, krisis biasanya terjadi akibat terlalu percaya diri. Tapi sekarang, saudara, kita tidak punya dasar. Mau percaya apa? Karena situasinya adalah VUCA, saudara. Uncertain volatile. C adalah kompleks, saudara. Kompleks. Ruwet. Kusut, saudara. Saudara-saudara, ada satu badan dunia yang sangat terkenal namanya Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, yang mengatakan bahwa dunia ini sekarang adalah dunia yang interdependence, saling bergantung. Kamu bergantung sama aku bergantung sama dia bergantung sama orang lain. China bergantung sama Amerika, Amerika bergantung sama China, China bergantung sama Afrika, Afrika bergantung pada utang-utang dari China, Eropa bergantung sama Amerika, Amerika bergantung sama seluruh dunia. Kita ini interdependence, saling bergantung. Satu negara kena COVID, sedunia saudara terpapar, saudara. Saudara, kita saling bergantung itu mengandung sebuah asumsi bahwa kalau kita saling bergantung, cukup. Tidak perlu bukan bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya dunia ini, A yang terakhir adalah ambiguity. Kita serba ragu. Kapan gereja mulai? Kapan sekolah buka, saudara? Kapan pandemi selesai? Kapan situasi menjadi normal? Kapan vaksinasi ini sukses? Saudara tahu saya di vaksinasi center itu diberikan banyak update, saudara. Dari 21 juta lansia, mungkin sampai malam ini sekitar 8 juta, itu sudah angka yang optimis sekali. 7 juta, 8 juta. Sedangkan hari-hari untuk vaksinasi lansia ini sudah dekat, mestinya programnya sampai tanggal 31 Maret. Dan di Indonesia harus memvaksin 182 juta, saudara, baru tercapai kekebalan imunitas, herd immunity. Kapan, saudara? Saudara, kita masuk dalam situasi yang sangat ambigu, dan ini yang namanya adalah uncharted territory, saudara. Sebuah wilayah, sebuah suasana, sebuah tahun, sebuah masa yang tidak pernah terpetakan sebelumnya, saudara. Saudara-saudara, kegelisahan restless saja rupanya tidak cukup menghantam dunia kerja, saudara. Saudara, itulah restless yang dikumandangkan Agustinus, tetapi restless yang menghantam kepada dunia kerja sampai kepada tulang sumsum yang paling dalam. Saudara, restless membawa manusia menjadi kelelahan, bukan? Exhausted. Seringkali saudara dan saya burn out. Dan burnout itu sudah masuk bukan hanya dunia marketplace, tapi dunia sehari-hari. Mungkin saudara, dunia kedokteran, para perawat itu sudah burn out, saudara. Saudara, saya hanya memimpin relawan selama 5 hari. Ya. Lalu teman saya berkata,
ini kita bisa burn out nggak ini? Waduh, saya bilang baru 5 hari loh ini. Bagaimana para nakes yang sudah bekerja selama setahun? Teman-teman menjadi hamba Tuhan. Ketika kita melayani, pernahkah kita exhausted, burn out, saudara? Ditambah dengan ketidakpastian itu. Saudara, burn out itu tidak terlalu baik pada masa ini. Karena apa? Tidak terlihat, saudara, dari luar. Dari luar mungkin kita tampak baik-baik saja, namun di dalam kita mengalami kekeringan luar biasa, saudara. Kita memiliki spiritually dry, saudara. Kita mengalami spiritual dehydrated. Saudara, kita mungkin terlihat oke, tapi ada sesuatu yang sangat tidak oke di bagian dalam. Ditambah, secara komunitas iman, itu kita tidak pernah ketemu teman-teman sepelayanan, saudara. Kita tidak bisa merasakan ibadah secara fisik, kita tidak bisa bergetar dengan lagu yang menggetarkan, dengan tawariang dari teman-teman selama latihan, paduan suara misalnya, worship leader. Saudara, kita tidak bisa lagi bercanda dalam rapat-rapat komisi, rapat-rapat majelis. Kita tidak mendengarkan lagi sebuah suara doa yang menggetarkan, saudara. Kita tidak cukup mendapatkan asupan rohani. Saudara, dunia kerja hari ini mengalami bukan hanya dehidrasi mental dan psychological. Kita tidak hanya mengalami dehidrasi sosial dan psikologis, begitu saudara, tapi kita juga mengalami dehidrasi spiritual. Saudara, luar biasa loh, COVID ini menghantam saudara bagian kita dari luar secara fisik sampai ke dalam. Gitu. Mari kita ngobrol-ngobrol lagi, gitu ya. Ayo, teman-teman yang lain kita panggil nih. Boleh, silakan Pak. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau mengajukan pendapatnya, pandangannya untuk pengalamannya juga boleh Pak Ongki, pengalaman punya toko, punya pabrik, gitu-gitu ya. Betul. Silahkan, mungkin dari ada rekan-rekan. Saya nggak kelihatan yang bisa di raise hand atau apa gitu ya. Malam Pak. Ya, Bu Luana. Silakan. Ya, akhir-akhir ini tuh saya terasa banget kalau lagi burn out. Terus ada tips apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hal itu? Terima kasih. Lah saya juga burn out loh Bu Luana. Oke, thank you. Ya. Nanti aku ngajakin kita exercise di akhir sesi ini, Bu. Oh, Tapi iya, baik. tapi lumayan, saya kira aku juga ngaku burn out, Ibu juga ngaku burn out. Kita dua orang yang sama-sama burn out ya. Ya. Setidaknya kita sama-sama ngaku kita burn out itu lumayan. Tapi banyak orang yang burn out merasa tidak burn out itu. Nah, ini kita perlu ngobrol-ngobrol gitu ya, supaya saya kira memang ini kondisi kita bareng. Ibu Luana burn out-nya di pekerjaan, ibu rumah tangga, ngajar, pelayanan atau apa? Di pekerjaan sama kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya rutinitas hidup itu, kondisi di rumah juga rasanya juga membuat saya jadi burn out itu. Ya, oke. Ya, oke, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Mungkin apakah Ibu Meliani hadir bersama dengan kita malam ini? Mungkin bisa men-sharingkan juga pengalamannya untuk memperkaya kita juga. Silahkan. Hadir, tapi apa ya yang mau di-sharingkan ya? Saya pekerja juga sehari-hari. Ya, kalau sekarang ini dengan masa pandemi justru jam kerjanya tidak ada aturannya. Ya, karena terutama yang namanya meeting itu tidak mengenal jam gitu ya, karena semuanya ada di rumah. Jadi tidak dibatasi oleh waktu, bisa sewaktu-waktu ada meeting gitu ya. Ya awalnya memang agak berantakan begitu, tapi ya karena sudah menjadi biasa tidak menjadi masalah lagi gitu ya. Jadi pekerjaan, karena saya menikmati pekerjaan saya, jadi
Jadi Iya, sebenarnya kalau masalah itu tidak terlalu berat sehari-hari ya, sekalipun kadang-kadang ya dikejar waktu dan sebagainya. Jadi kalau saya bisa menikmati pekerjaan saya ya itu tidak menjadi sesuatu yang berat begitu. iya. Ya, thank you. Ada satu yang chat ke saya personal nih, Pak Ongki. Dia bertanya kalau gitu apa yang Silakan. dimaksudkan taking your soul to your work. Nah, tentu saya sebentar lagi ngomong sedikit. Cuman sekarang saya tanya sama Pak Ongki. Waktu Pak Ongki bilang taking your soul to your work itu apa maksudnya? Ini ada yang tanya ke saya, Pak Ping Fei, teman kita di Malang juga ini. Ya, betul. Nah, kadang kita, ya seperti tadi sebenarnya sudah disinggung ya oleh Pak Ishak di awal. Kadang kita juga merasa bahwa bekerja itu akhirnya jatuh-jatuhnya hanya kepada rutinitas. Kita seakan-akan kehilangan pemaknaan di balik semacam itu, Pak. Oke. Sehingga yang bisa muncul adalah ya dampak-dampak yang seperti tadi Pak Ishak juga sudah sampaikan. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai kembali di dalam iman Kristen kita, pemahaman kita ya, kan iman Kristen dalam hal bekerja ini. Nah, ini bisa jadi menjadi semacam bahan bakar kembali ya untuk memberikan kita semangat, bisa juga menolong kita untuk menemukan visi di dalam pekerjaan kita, semacam itu. Ya, saya kira saya juga setuju. Itu Pak Ping Fei. Jadi ada tadi satu kata bahan bakar gitu ya. Jadi rupanya kalau kata tadi Bu Luana burnout, itu rasanya dia tidak sebaik Ibu yang barusan mengatakan yang bisa enjoy, itu masih punya bahan bakar ya. Tapi kalau kita sudah burnout, sudah setengah mati itu memang, jadi kita masih bekerja, kita masih berkegiatan, aktivitas nampaknya rutin, tapi sebetulnya kita itu sudah mati gitu ya. Kita sudah betul kehilangan makna, jadi meaningless work. Jadi soulless gitu. Pekerjaan yang tidak ada jiwanya lagi. Jadi lebih baik, itu sebab dunia lebih memilih bekerja apa? Ya robot aja sudah, pakai robotik saja, begitu kan? Karena robotik itu tidak ada capek-capeknya kita. Jadi ini sudah kehilangan semua-muanya itu. Apakah Pak Ongki ambil dari bukunya Cheryl Papers itu, judul ini? Sepertinya lebih ke arah bukunya itu Pak, Paul Stephen. Paul Stephen, oke, yang mengenai Theology of Work ya, Paul Stephen ya. Judul yang sama dengan tema kita malam ini, Taking Your Soul to Work. Iya, ada beberapa judul yang sama sih buku ini. Betul. Jadi memang kehilangan kehidupannya begitu, kehilangan nyawanya, kehilangan jiwanya, kehilangan spiritnya. Jadi sudah pekerjaan itu menjadi mati, redup. Betul prestasinya baik, tapi sebetulnya maknanya hilang. Sederhananya saya kira begitu tuh, Pak Ping Fei. Nah ini tadi Pak Arianto ingin berdiskusi juga tadi, soalnya saya tidak terlihat. Silakan ya. Pak. Ya, monggo Pak. Menarik sekali. Fuka. Fuka. Satu kata yang bagus dan memang nyentrik. Kalau saya coba balikkan ya, ketika kita melihat ke perusahaan, ke usaha, tapi bagaimana keadaan ketika kita melihat ke gereja? Apakah gereja juga mengalami fuka, Pak? Mestinya iya. Mohon penjelasan, gereja, Pak. Iya. Tadi saya cerita sama Pak Haryanto sama Pak Ongki bahwa gereja saya ini sebetulnya sudah mulai berani menjalankan fisik. Setidaknya mulai dari majelis, pekerja, dan sekarang lebih luas. Ya, perasaannya itu waktu mau buka rapat. Kita kan gereja ini seneng rapat, gereja sering rapat, semangat ya. Tapi begitu buka itu up down gitu, volatile. Terus kita pas mau buka, Jakarta tahu kan, gubernurnya itu rem mendadak. Waduh,
Orang mandek lagi kita saudara, terus buka lagi, ini volatile, uncertain gitu ya. Lalu kita sudah jalan selama berapa tuh? Kompleks banget. Begitu ada sesuatu kena, kita mau apain? Mau bubarin tuh menjadi komunitas klaster. Dan terakhir tuh ambigu. Sudah begitu lama itu angka nggak naik-naik, Pak. Cuman ya 150, 200. Kita mulai bingung ini bagaimana ini. Jadi kami sedikit atau banyak mengalami itu VUCA itu. Sekolah juga, toko juga, yang lain juga, dunia juga. Jadi memang kita berada di dalam dunia VUCA world gitu ya. Boleh saya, apakah ketika mengalami kondisi VUCA, kita tetap memakai penilaian sebelum kondisi khusus seperti itu? Kalau menurut saya ketika terjadi sebuah transformasi yang kayak pandemi ini, otomatis penilaian sebuah keberhasilan harusnya nggak seperti dulu lagi. Betul. Ya, kayak misalkan tadi 150 itu sudah luar biasa. Iya, bisa juga ya, sih. Karena penilaian harusnya tidak lagi seperti normal, tapi kan sudah abnormal ya tanda kutip. Iya, betul, bisa. Jadi kalau saya melihat jumlah yang masuk 150 orang itu jumlah jemaat yang punya iman yang luar biasa, Pak. Iya, bisa, Pak. Tentu. Jadi memang standar-standarnya itu bisa berubah total sama sekali. Ukuran-ukurannya menjadi ukuran baru, gitu ya. Iya. Nah, kita juga tidak pernah tahu yang baru itu apa. Bagian mana yang lama yang sebaiknya kita nggak pakai dan newness, kebaruan seperti apa, begitu. Maka ini adalah satu wilayah yang tak terpetakan itu. Ya. Begitu. Nah, maka mungkin dengan berjalannya waktu, mulailah ada parameter baru lah di dalamnya. Iya, mestinya iya. Jadi misalnya majalah Christianity Today sudah menyerukan, the church will never be the same misalnya ya, gereja itu tidak akan pernah sama. Jangan pernah mengharapkan sama. Ada satu badan konsultasi besar di dunia itu namanya McKinsey, dia mengatakan begini, semakin kita sadar bahwa situasi tidak akan kembali seperti semula, semakin cepat situasi itu bisa membaik. Semakin kita tidak sadar dan mengharapkan situasi sama seperti sebelum pandemi, semakin menjauh apa yang diharapkan. Ini seorang konsultan besar dari McKinsey. Oke, tapi apakah apa yang dikatakan oleh McKinsey itu seperti itu? Sesungguhnya lah kita juga tidak tahu, begitu ya. Kita juga terus meraba-raba di dalam hal ini, begitu. Tapi kita anak-anak Tuhan justru kesempatan seperti ini adalah hal yang sangat luar biasa, kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk kembali menengok kita itu sebetulnya percaya apa dan percaya kepada siapa, begitu ya. Ada lagi kah, Pak Hongki, sebelum kita lanjut? Mungkin ini Pak Ishak bisa lanjutkan sedikit. Tadi Pak Ishak terakhir ngomong itu bagus, Pak. Seperti apa, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan? Apakah juga mengalami kondisi seperti ini? Sorry, keputus barusan, diulangin Pak Ariel. Jadi ada bagian terakhir dari Pak Ishak itu bagus sekali. Bagaimana itu dihubungkan dengan kita para hamba Tuhan yang ada di dalam gereja atau di dalam pelayanan. Apakah kita juga termasuk orang yang kehilangan soul-nya di sana, Pak? Saya juga seorang pelayan gitu ya. Jadi saya juga orang marketplace, saya juga pelayan. Saya akui saya juga pernah mengalami saat-saat up and down. Ya ada sebuah perasaan asik juga ini ya. Biasanya kita harus ke sana ke Jakarta ya. Jakarta tahu sendiri kita menempuh perjalanan itu kan setengah mati. Tapi ada perasaan apa ini yang terjadi gitu. Jadi ini memang menjadi pergumulan bagi kita semua yang melayani. Ya, apa ini? Maka saya sebenarnya selama 1 tahun itu juga dalam pergumulan penuh. Mendadak 1 minggu terakhir ini saya kecemplung atau dicemplungkan di dalam ini salah satu vaskes di Jakarta yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk menjadi vaksinasi center. Lalu berbondong-bondonglah orang itu datang untuk kepingin divaksin. Nah dalam seminggu ini menjadi refleksi baru bagi saya. Iya ya, kenapa ya demikian ya? Adakah di antara orang yang mau divaksin itu, lalu kenapa Bapak Ibu mau divaksin? Karena saya mau ibadah gitu, ya misalnya ya.
Itu saya jarang sekali mendapatkan. Kebanyakan mau jalan-jalan ke toko. Ya. Terus hamba Tuhan yang datang mau divaksin. Kenapa mau divaksin? Ya supaya aman lah katanya. Gitu ya. Ya tentu saja supaya aman. Tapi, nah ini menjadi pergumulan kita semua pada masa-masa seperti ini. COVID itu menjadi pergumulan besar. Rupanya vaksin, tahun lalu tahun COVID, tahun ini tahun vaksin ya. Saya nggak tahu Semarang seheboh apa ya. Jakarta ini heboh, Pak. Wah, pergi ke Istora Senayan. Yang para hamba-hamba Tuhan Kristen itu dikirim ke Istiqlal. Vaksin di sono, wah heboh pokoknya. Saya sendiri hampir divaksin di pertemuan Buddha Suci. Tapi saya gagal, itu umurnya nggak cukup. Saya dibuang pergi ke pendidikan. Jadi ini kehebohan vaksin juga membangun satu refleksi sendiri. Ya, terus terang memang belum tahu ini apa begitu ya. Pak Oki bagaimana? Silakan Bapak kalau mau melanjutkan. Ya, baik, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, saya bagian terakhir ini mau memberikan proposal kecil gitu ya dengan dehidrasi spiritual ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya mengusulkan bagaimana menyehatkan kembali keseluruhan jiwa yang berantakan itu. Saya juga tidak tahu, Bapak Ibu. Karena saya rasa jiwa saya juga berantakan begitu ya. Pada awal-awal COVID setengah tahun pertama, saya sangat resah karena putri-putri saya itu berada pada negara yang berbeda dengan saya. Jadi saya khawatir sekali bagaimana nasibnya anak-anak saya begitu ya. Jadi langsung anak-anak saya, Tuhan kirim satu bisa kembali. Waktu dia kembali, saudara, heboh luar biasa karena begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dia diangkut pergi ke Wisma Atlet, saudara. Waduh, bagaimana ya, singkat kata dia bisa lepas dari sana, akhirnya di swab, PCR, dan segala macam. Oke, saudara, itu lagi awal-awalnya Wisma Atlet dibangun, itu saya udah lihat ke sana itu. Lalu anak saya yang kedua tidak seheboh itu, lalu balik sini. Nah setelah ini, lalu ini mesti kembali ke sana. Dan itu membuat semua jiwa kita itu berantakan begitu ya. Dan saya juga merindukan ada restorasi, maka ini yang mungkin saya ngobrol sebentar di akhir bagian ini dengan teman-teman. Saya mengusulkan lebih tepatnya adalah restorasi jiwa, gitu ya, soul restoration. Saya ingat bicara tentang restorasi ini adalah slogan dari Presiden Amerika ini. Joe Biden dalam kampanyenya dia menyerukan restore the soul of America. Wah, ini slogan keren, saudara ya. Merestorasi jiwa dari rakyat Amerika. Apa yang diserukan oleh Biden adalah merekatkan kembali kepingan-kepingan hati yang retak karena urusan pemilihan presiden, penyerangan gedung Capitol dan segala macam. Nah, saudara sebagai orang percaya, seringkali hubungan dan kaitan hidup kita dan hidup rohani kita itu menurut saya nggak ada hubungan. Putus, retak, dan tidak nyambung, saudara. Apa yang kita yakini pada hari Minggu sebagai orang Kristen dan sebagai orang percaya seringkali tidak nyambung, tidak ada hubungannya dengan apa yang kita implementasikan khususnya pada kehidupan marketplace secara sadar dan sering tidak sadar. Apa yang kita sikapi di gereja terhadap orang-orang gereja dan pelayanan seringkali berbeda dengan apa yang kita sikapi terhadap orang-orang non-gereja, orang-orang yang belum percaya yang kita temuin. Mungkin yang menjadi bawahan kita di kantor, menjadi mitra kita, menjadi atasan kita, menjadi konsumen kita, saudara. Saudara, ada disintegritas di sana. Ya, kita sering memakai standar yang berbeda. Saudara, ini pergumulan kita yang umum, klasik ya, saudara-saudara. Dunia Kristen, dunia pelayanan, dan dunia bisnis dan dunia pekerjaan. Saudara, kita sering lelah. Kita malu sebenarnya, tapi kita sering menutupi dengan cenderung untuk jangan ngomongin dah, begitu dah, gitulah. Ya, saya percaya saudara dan saya tidak ingin membiarkan situasi seperti ini, saudara. Galau, tidak jelas sampai kapan. Saya percaya kita dalam situasi yang burnout itu, yang tadi Bu Luana katakan, saya percaya kita semua ingin hidup kita itu ya mengalami kesehatan ulang, penyegaran setidaknya. Maka dalam restorasi saya mengajak saudara untuk belajar rest gitu loh, saudara ya. Saya mengajak saudara sesuatu. Saudara, saya mengajak saudara untuk mengembalikan saudara yang tadinya homo laborans itu balik lagi kepada aboda. Sama-sama kerja. Ya kita tidak perlu ganti kerjaan, ganti bisnis, silahkan saja, saya juga begitu. Tapi mau nggak kita itu men-shifting, saudara, dari kehidupan yang berpusat kepada laborans itu, labor itu, balik kepada aboda.
Nah, saudara, ketimbang memikirkan bagaimana bertahan di tengah-tengah COVID yang jelas tidak jelas ini, saudara, jelas tidak jelas. Saya mengajak saudara untuk memikirkan satu hal, saudara, adalah aboda. Saudara, manusia aboda adalah manusia yang tahu kapan mesti rest, saudara, karena itu diperintahkan Tuhan. Saudara, tadi kita mengatakan bahwa Agustinus adalah melihatkan kita itu restless. Restless itu problem, saudara. Saudara, pernahkah, bisakah saudara rest and silence? Rest dan pernah belajar silent. Nah, maka di akhir ini, saudara, saya mau ngajak saudara latihan sedikit. Ya, saya sudah bilang sama Pak Ongki, coba ya. Kami di saat Ministry Central itu sering mengadakan banyak spiritual exercise selama 10 tahun ini. Dan itu mendatangkan berkat bagi banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristen. Nah, saya mengajak saudara untuk pause sebentar. Mau nggak, saudara? Saudara, dunia modern sudah kerja saudara, nampaknya mengajak saudara dan saya tidak memberikan ruang kepada pause. Semua terus bergerak, speed, ayo, cepat kaya, cepat maju, cepat untung, begitu ya. Bukan hanya cepat speed, tapi velocity, tapi acceleration, dan growth. Growth itu menjadi apa? Saudara, berhala kita. Maka toko sudah tutup, kita mau istirahat, tidur secara fisik, namun investasi tetap jalan kan? Deposito tetap jalan, surat berharga tetap jalan, nilai tanah naik, apartemen naik, terus gitu saudara. Ya, tanahnya tetap situ, tapi kita terganggu. Kalau itu nggak naik-naik, apalagi turun harganya, saudara. Kita boleh tidur, uang tetap bekerja. Kira-kira begitu, saudara. Saudara, tidak ada yang salah dengan nilai seperti itu. Ya, kita semua punya tabungan, kita punya persiapan segala macam. Tetapi, apakah demi itu, saudara dan saya itu menjadi restless? Gitu loh, saudara. Dan itu menjadi sumber keresahan saudara. Dan mungkin burnout. Saudara, Blaise Pascal, seorang ilmuwan, anak Tuhan, saudara, dulu pelajaran SMA, saudara kenal hukum Pascal, saudara. Dia bilang gini, sumber keresahan manusia, sumber soulless itu terletak pada ketidakmampuan kita untuk rest. Dan tinggal diam. Saudara, Dallas Willard, itu seorang tokoh spiritual di California mengatakan diam dan berhenti itu bukannya saudara dan saya tidak melakukan apa-apa. Tapi sadar nggak kita, saudara, ketika kita sedang dengan sengaja rest, saudara, diam dan berhenti, justru itu sebuah tindakan untuk memberikan ruang kepada Allah untuk bertindak. Saudara, seorang dosen saya di saat, dosen kami yang dari saat ini mengatakan begini, saudara. Ada yang mengatakan kalau berhenti itu berarti sebuah kemunduran dalam kehidupan. Namun saya mengatakan, dosen ini mengatakan, itu Pendeta Daniel Tanusaputra mengatakan, justru kalau saudara dan saya tidak mampu berhenti, itu musuh besar dalam kekristenan. Wah, saya tertegur gitu ya. Saudara, saya merasa, wah cilaka, saya merasa saya bekerja keras, kehilangan terus gitu ya. Tapi dia mengatakan, kalau you tidak bisa berhenti, itu problem. Waduh. Saudara tahu TV ini, CNN, saudara. Ini adalah kantor berita dengan puluhan juta viewers di seluruh dunia. Tidak pernah berhenti, 24/7, 24/7, 24 hours, 7 days, around the clock. Saudara, baru-baru ini mengeluarkan sebuah program yang menarik. Saudara lihat sebentar ya. Program ini namanya 30 Seconds of Calm. Saudara, coba saudara lihat program ini sebentar. 30 Seconds of Calm, 30 detik rest. Tiga 30 detik ya, saudara. Saudara tahu berapa harganya program ini? Saudara, harganya ini saya cek, saudara, di CNN itu harganya $231.000 setiap 30 detik. Itu artinya setiap 30 detik itu harganya 3 miliar, saudara. Untuk TV sekelas CNN. Tadi saudara sudah nonton 30 detik ya, itu harganya 3 miliar tuh, saudara. Hilang itu. Namun CNN tetap berani mengajak pemirsanya. CNN bukan
Kristen loh saudara ya. Dia mengajak pemirsanya di tengah-tengah berita perang, berita COVID, berita vaksin, berita demonstrasi di Myanmar. CNN rela membuang 3 miliar supaya penontonnya mau belajar untuk rest, agar restorasi jiwa itu berlangsung. Saudara lihat ini sekali lagi coba. Air yang, laut es yang berhenti diam, kapal yang diam, binatang yang diam, gunung salju yang diam. Satu hari CNN beberapa kali menyiarkan program 3 miliar ini, saudara. Dia bukan orang Kristen. Saudara dan saya mati-matian bekerja, mati-matian berkegiatan. Pantesan kita semua burn out. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya mengajak saudara untuk melakukan ini, saudara. Mau nggak, saudara, kita belajar untuk rest, pause, berhenti, saudara, ya. Berhenti sebentar, saudara. Saudara, beberapa menit ke depan, bisa nggak kan saudara jangan ngomong, saudara? Oh bisa Pak, dari tadi kan Bapak ngomong terus, saya nggak ngomong. Baik, bisa nggak saudara think less, berhenti atau berpikir kurang, saudara? Mulai susah ini. Saudara nggak ngomong, tapi pikiran saudara muter gitu. Dalam beberapa menit ke depan, saya mengajak saudara untuk stop worry. Belajar tidak khawatir. Belajar tidak fear, tidak takut. Kita banyak komplain, bisnis kita susah, mungkin utang kita belum terbayar, mungkin bunga bank mencekik. Mari, kita beberapa menit aja. Stop komplain, stop blaming. Biasa kita suka menyalahkan, saudara. Mobil kurang oli, pembantu kurang rajin, saudara satpamnya apa, saudara kita komplain, kita salahkan. Mari kita belajar untuk berhenti sejenak untuk accomplish. Kita mau mencapai sesuatu, saudara. Mau nggak kita? Udah, Tuhan, saya di sini aja. Saya mengajak saudara untuk belajar berhenti untuk berbangga diri, belajar berhenti untuk menyombongkan diri sejenak, belajar untuk berhenti menginginkan. Wah, ini susah ini, saudara. Saudara, berhenti untuk lebih kaya. Oke, saya udah kaya, nggak apa-apa. Oke, kalau saudara sedang tidak kaya, saudara sedang kekurangan, berani. Berhenti untuk menginginkan lebih sehat. Nggak apa-apa, saya udah sehat, saya nggak kena COVID. Tapi kalau saudara sedang sakit sekarang ini, berani saudara. Tuhan cukup. Wah, saudara, saya belajar ini ya. Membuat saya belajar banyak, saudara. Saudara, mari saya ajak saudara untuk mengambil handphone saudara. Masing-masing ambil handphone deh. Yuk, lihat ambil handphone ya. Saudara jangan lihat WA, lihat mana-mana, ikutin saya ya. Saudara coba cari fitur yang namanya timer. Wah, ini nggak ketemuan gimana ya, sedapatnya ya, kalau bisa dapat sudah enggak. Kalau sudah di clock itu timer. Di situ ada alarm, bukan alarm. Di situ ada stopwatch, bukan stopwatch. Tapi timer. Ya. Saudara-saudara, set timer itu 10. Tapi jangan diklik. 10 dulu. Jangan diklik ya. Jangan di-OK-kan. Saya kasih tahu saudara sebentar. Nanti setelah 10 menit, saudara. Menit ya, bukan detik ya. Saudara lakukan sesuatu. Seperti ini, saudara. Saudara sebentar berdiri dari tempat duduk saudara. Kalau bisa saudara keluar sebentar. Jangan ngomong. Jangan mikir. Saudara hanya melihat sesuatu. Kalau boleh di luar. Saya tidak tahu hujan nggak, di rumah saya lagi hujan nih. Saudara mungkin lihat pohon. Saudara lihat batu. Saudara lihat kegelapan malam. Saudara lihat langit. Saudara lihat daun. Ada yang punya anjing di rumah mungkin liatin anjing itu. Saudara hanya lihat dan saudara
menghentikan semua yang tadi saya katakan itu. Saudara rest dari segala, hanya satu, memberikan ruang saudara untuk kehadiran Tuhan kita bisa rasakan. Saudara, kenapa saudara dan saya restless? Karena kita terlalu sibuk dimakan jadwal, agenda, kegiatan, schedule, rapat, meeting, rencana, planning, laporan. Kita tidak pernah membiarkan hidup kita itu punya ruang buat Tuhan. Saudara set 10, begitu saudara sudah selesai nanti alarmnya berbunyi, saudara balik ke depan komputer, balik ke depan notebook, lalu saudara ketik sesuatu di chat itu, terserah saudara mau ketik apa. 10 ya. Terakhir ya. Oke. Mari saya mengajak saudara masuk berdoa dulu. Tuhan, sejak ribuan ratusan tahun yang lalu, ketika manusia pertama terusir dari Taman Eden, kehidupan kami tidak pernah tenang. Walaupun kami sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, terlalu banyak hal-hal yang mengisi bejana kami yang terbatas ini. Berdesakan di situ. Pekerjaan, kekhawatiran, keluarga, kesehatan, cita-cita, masa depan, pelayanan, semua berjejal-jejal di situ, menjadikan pekerjaan kami kering kerontang. Kami mau mencoba ya Tuhan menyediakan satu ruang kecil di sudut hati kami. Kami mau mendiamkan semua dan tidak terganggu dengan apapun. Tolonglah kami beberapa menit ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan sudah tekan tombol timer itu. Saya juga tekan 10 menit lagi kita ketemu di sini. Mari.
yang mau merestorasi. Hanya saudara dan saya terlalu sibuk dan tidak memberikan ruang buat dia untuk melakukannya. Namun kita bersyukur buat dia tetap peduli. Saudara ucapkan syukur di dalam hatimu. Apa yang menjadi refleksi saudara? Selama 10 menit itu Tuhan berbicara apa? Tuhan memperlihatkan apa kepada saudara? Ucapkan syukur itu. Saudara-saudara, mari kita mengingat 1-2 orang wajah jemaat yang saudara kenal. Mungkin dia adalah sahabat kita, teman sepelayanan kita. Mari ingat wajahnya, ingat namanya, ingat di dalam doa dia. Mungkin dia juga restless, gelisah, burn out. Kiranya Tuhan menolong dia. Terakhir, mari kita berdoa mengingat gereja kita, saudara. Di mana saudara beribadah. Mari kita mengingat GKI Stadion. Kapan kita bisa datang beribadah? Kiranya Tuhan yang menolong. Meletakkan hati yang kangen, rindu, kepingin beribadah. Tuhan tolong. Gereja bisa buka kembali. Mari saudara kita berdoa untuk itu. Saudara, mari kita letakkan tangan kanan kita di dada. Rasakan degup jantung yang Tuhan masih pelihara. Saya mengundang kesediaan Pendeta Ponco boleh menutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Meski Engkau tahu Tuhan betapa hidup kami di dunia ini tidak mudah. Kami banyak sekali menghadapi kesulitan. Di luar kemampuan kami tidak dapat mengendalikan. Tetapi juga banyak kesulitan yang sebetulnya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kami.
ketika kami punya tujuan yang berlebihan, khususnya ketika kami menempatkan pekerjaan bukan sebagai sarana, tapi tujuan kami. Bukan sebagai sarana kami boleh mengalami Tuhan, tetapi menjadi tujuan pencapaian kami. Sehingga kami seringkali menjadi gelisah ketika kami tidak mencapai harapan-harapan kami. Tuhan, inilah kehidupan kami apa adanya, termasuk perasaan-perasaan kami pada malam hari ini. Kami sungguh diingatkan malam ini Tuhan tentang Tuhan sendiri yang menyediakan segala sesuatu untuk kami boleh alami sebagai satu berkat yang khusus. Kami tidak melihat kekurangan-kekurangan kami, kesulitan-kesulitan kami, tetapi kami boleh melihat dan mengalami Tuhan yang hidup di dalam kami, yang sampai hari ini menguatkan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan. Terima kasih. Engkau berkenan memakai Pak Ishak Sukanto untuk memberkati kami hari ini. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh mengalami Tuhan di tengah kesulitan yang ada. Hamba-Mu tahu ada banyak anggota jemaat yang kesulitan secara finansial. Ada juga yang sedang mencari pekerjaan, meminta-minta mencari-cari kerja, tetapi sampai hari ini juga belum mendapatkannya. Ada juga mereka yang penghasilannya sangat minim, sehingga sepertinya boro-boro mereka memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang kehendak Tuhan, memaknai pekerjaan sebagai cara mereka boleh beribadah. Mereka sedang mengejar ketertinggalan, keterpurukan. Mereka ingin mendapatkan kemapanan. Tuhan, tolong supaya mereka ditolong semuanya. Dan dengan cara apapun Tuhan ingatkan mereka betapa mereka bergantung sama Tuhan dan boleh mengalami kekuatan di dalam menjalani kesulitan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau dengar doa kami. Dan kami menyerahkan doa kami dengan penuh percaya, dengan juga syukur kami karena Engkau masih izinkan kami hari ini mendengar firman, mendengar penyampaian yang mengarahkan kami untuk kami betul-betul resting di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kami boleh mendapatkan kekuatan dalam menghadapi dunia dengan berbagai pergumulan ini. Terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Bapak Ibu.